Shalom. Shalom. Adik-adik semua, puji Tuhan. Tante percaya kalian anak-anak yang manis ya Tante ya. Ya, betul. Pasti udah siap, sudah mandi, sudah sarapan, sudah di depan TV untuk mengikuti ibadah streaming. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita ambil sikap yang baik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kalau saat ini kami akan memuji Engkau, akan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan roh kepujian di dalam hati kami. Biarlah setiap puji-pujian kami bisa berkenan di hadapan Engkau dan menjadikan sukacita di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, ya, siapa yang hari ini merasa bahagia? Saya Tante, Iya. saya Tante. Tapi Tante lihat kok belum kelihatan ya yang mengatakan saya ya. Coba Tante ulangi lagi. Siapa yang hari ini bahagia? Saya Tante. Iya, puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik berdiri semua. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
Kalau disayang Tuhan, pasti ada sukacita ya Tante? Oh pasti, Iya. pasti Tante. Seperti Tuhan Yesus menyayangi kita, adik-adik ya. Amin. Nah, sekarang ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita pujikan Sayang Disayang. Amin. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Katakan glory, glory. Glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Katakan lagi glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Katakan dari awal, sayang, sayang, disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Katakan lagi, sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Sekali lagi, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante ya, kita akan Kasih Yesus Tante. Luar biasa ya Tante ya. Iya. Iya, betul, betul. Kasih Yesus. Oh iya. Puji Tuhan. Betul. Kalau kita sampai hari ini ada semua ini kasih Tuhan ya Tante ya. Iya, betul. Puji Tuhan. Kita pujikan kasih Yesus. Ya. Oke, puji Tuhan. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia.
waktu kulihat wajahmu. Anak-anak bisa lihat wajah papanya, atau wajah mama, atau wajah adiknya gitu ya. Terus kau pandang wajahku gitu ya. Saling memandang. Oke, yuk musik. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih yang mempersatukan kita. Ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Yuk mulai memandang wajah sebelahnya. Lihat wajahku, lihat wajahmu, ada sukacita. Pandang wajahmu, oh pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. Lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Oh, lihat wajahku, lihat wajahmu, ada sukacita. Pandang wajahmu, oh pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah, ada kemuliaan Allah. Sekali lagi katakan, ada kemuliaan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pengennya memuji terus Tuhan ya Tante ya. Seperti itu, betul. Iya, tapi waktu terus berjalan ya Tante ya. Iya. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante undang lagi kalian bangkit berdiri. Kalian siapkan hati, pikiran, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita mau pujikan jiwaku, ya, Yesus yang termanis buat jiwaku ya. Puji Tuhan. Pujikan dengan segenap hati ya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, puji selamanya. Katakan dari awal, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, puji selamanya. Anak-anak, biar musik saja. Kita berikan waktu 1-2 menit untuk kita merenungkan kasih Tuhan. Anak-anak, Tante percaya anak-anak adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang taat. Berikan hati, jiwa, pikiran kita kepada Tuhan, agar sebentar firman Tuhan yang disampaikan boleh sungguh-sungguh masuk di dalam hati kalian.
Dan kalian menjadi tanah-tanah yang subur ya. Kalian jangan bingung, jangan menoleh kiri kanan, tapi kita mau fokus kepada Tuhan. Biar Tuhan sungguh-sungguh menjamah anak-anak. Puji Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya ketika kami memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami anak-anak-Mu Tuhan. Syukur, haleluya. Yesus, kita akan nyanyikan pujian ini lagi anak-anak dari awal ya. Yesus yang termanis, jiwaku, jiwaku, jiwaku. Yesus yang termanis, jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Engkau memberikan kami semua tubuh yang sehat. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengar firman Tuhan, mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang manis, duduk manis mendengar firman-Mu. Urapi Tuhan, tante, om yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, kita bertemu lagi dalam ibadah streaming ya. Hari ini kita mau belajar tentang taat dan melakukan. Ayo kita baca dulu ayat pokok kita di dalam Ulangan 27 ayat 10. Maka sebab itu, dengarlah kamu akan bunyi suara Tuhan Allahmu dan turutlah segala hukum undang-undangnya yang kupesan kepadamu pada hari ini.
Tante mau tanya dulu, siapa yang di rumah punya binatang peliharaan? Macam-macam ya, ada yang seperti ini, kelinci, lucu ya. Ada juga yang suka hamster. Ada anak lain yang suka burung, ada kura-kura, dan banyak lagi lainnya. Kecil, lucu, seperti boneka hidup ya. Mungkin ada juga yang punya anjing. Sebagian besar mungkin punya anjing karena dia pintar, lucu sekali. Adik-adik pernah nggak memperhatikan anjing-anjing peliharaanmu? Tante juga punya satu anjing kecil di rumah. Waktu anjing-anjing ini masih kecil, dulu waktu beli kecil sekali. Tante lihat loh kok cepat ya pertumbuhannya. Baru 4 bulan, 5 bulan udah besar. Memang pada waktu itu beli biasanya masih kecil lah. Seperti ini umur 4 bulan dimasukkan ke koran, ke internet. Siapa mau beli? Ada yang jantan, ada yang betina. Kalau ada yang mau beli, anjing-anjing ini dimasukkan kandang, dikirim ke rumah lain, ke rumah yang beli. Kasihan ya, masih kecil, harus dipisahkan dari induknya. Induknya itu artinya mamanya. Dia dipisahkan sendirian. Biasanya kalau beli cuma satu ya, dipisahkan dibawa ke rumah anak-anak, ke rumahnya tante, sendirian di sana. Tapi tante lihat lucu ya anjing ini, cepat sekali. Belum ulang tahun umur 1 tahun loh, udah besar, udah bisa berdikari, udah bisa jalan-jalan sendiri. Kalau ada orang jahat mau tangkap, dia cepat-cepat lari. Kalau dikasih makanan dia bisa bau, enak ini, boleh dimakan. Tapi kalau dikasih makanan yang ada zat pengawetnya, dia bau, enggak mau, enggak dimakan. Kok pinter ya anjing-anjing ini, masih kecil sudah pintar, bisa hidup sendiri, bisa lepas dari papa mamanya. Tante sampai heran waktu itu lihat kenapa ya, kok masih kecil sudah bisa hidup sendiri, sudah pintar, sudah bisa dilepas dari induknya. Beda ya dengan kita manusia. Kalau anak-anak manusia umur 4 bulan paling cuma bisa guling-guling, habis terlentang, telungkup, bisa angkat kepala, tapi belum bisa berjalan. Nanti umur 6 bulan baru belajar duduk. Kadang-kadang masih bisa jatuh. Ya, nanti umur 9 bulan sudah kuat duduknya, belajar merangkak, belajar bicara mama, papa. Tunggu 11 bulan baru bisa berdiri, mulai belajar jalan pelan-pelan. Tapi binatang-binatang gak seperti itu. Kenapa kok Tuhan bikin seperti itu? Kenapa kok Tuhan gak bikin kita sama seperti kelinci, anak ayam, hamster? Bisa sebentar aja masa kanak-kanaknya, kemudian sudah bisa lepas dari mamanya, bisa hidup sendiri. Kenapa? Sebab kita anak manusia ini harus belajar banyak aturan. Kalau binatang gak perlu belajar aturan banyak-banyak. Mungkin cuma diajar gimana cara cari makan, gimana bertahan hidup, gimana kalau ada orang jahat atau binatang lain jahat yang mau menerkam kamu, harus lari. Itu aja yang dipelajari. Kalau anjing-anjing mungkin lewat tanpa permisi. Bus, mamanya enggak panggil. Nak, kalau kamu mau lewat di depan orang tua harus bilang permisi dulu. Enggak perlu. Si anjingnya bilang, mama aku kan bukan anak manusia. Enggak usah belajar aturan seperti itu. Mungkin anak-anak ayam ini, mamanya enggak bilang, nak kamu kalau pakai baju yang sopan ya, jangan pakai baju mini. Jangan pakai baju yang terbuka. Tidak perlu. Si anak ayam bilang, mama saya sudah punya bulu. Sudah bagus pakaian saya dikasih Tuhan. Tidak perlu lagi pakai baju. Karena anak-anak binatang ini tidak perlu banyak belajar aturan. Mereka juga nanti kalau mati, mereka tidak masuk ke surga, juga tidak masuk ke neraka.
Lain dengan kita. Kita ada aturan-aturan yang harus dipelajari. Juga nanti kalau kita sudah harus menghadap Tuhan, harus ditentukan tempatnya, ke surga atau ke neraka. Karena itu kita harus belajar banyak. Mulai sehari-hari aja deh. Kalau mungkin kita berangkat ke sekolah anak-anak, mungkin naik mobil, disuruh pakai seat belt ya, sabuk pengaman. Atau mungkin juga naik sepeda, harus pakai helm. Tidak cuma kita loh anak-anak, juga papa mama. Kalau papa mama naik mobil, mengendarai mobil harus punya apa ini? Iya, harus punya SIM. Di jalan ada aturannya. Demikian juga kalau kita mau pergi ke taman bermain, harus beli tiket. Harus dipasang tiketnya jadi gelang, harus antri masuknya. Nanti setelah masuk di dalam taman bermain, ada aturan lagi yang harus dituruti. Harus beli tiket lagi, kemudian antri untuk naik. Habis putaran 1 kali harus turun, beli tiket antri lagi. Nggak bisa kalau bilang, nggak mau turun, mau main lagi. Nggak boleh ya. Di mana-mana ada aturannya, harus ditaati. Juga kalau anak-anak naik kereta api, ada aturannya juga loh. Nggak boleh makan, orang-orang lain juga tidak boleh merokok. Masih banyak lagi aturannya. Kalau melanggar bisa didenda, harus bayar dendanya. Tidak cuma di tempat-tempat umum, juga di rumah. Ada aturannya. Mungkin seperti anak ini dikasih aturan. Kalau habis pakai sepatu, tidak boleh sepatunya satu dilempar ke kiri, satu dilempar ke meja makan. Enggak boleh. Harus diletakkan di tempat sepatu. Ada aturannya. Juga kalau pulang dari pergi, baju kotornya enggak boleh dilempar di kursi tamu. Harus ditaruh di keranjang tempat pakaian kotor. Semua rumah punya aturannya masing-masing. Ini lain lagi. Tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh bertengkar. Kalau punya makanan harus dibagi dengan kakak, dengan adik. Setiap rumah ada aturannya. Juga kalau adik-adik sekolah, ya ada aturannya. Boleh enggak kalau seperti anak ini mau bawa mainan, mobil-mobilan? Enggak boleh. Bawa pulang mobilnya. Kalau enggak seperti itu nanti diambil loh sama bu guru. Juga harus pakai baju seragam. Mungkin ada anak bilang, "Nggak mau seragam, aku punya baju pesta cantik loh, pakai baju ini aja ke sekolah." Boleh nggak? Nggak boleh ya, ada aturannya. Papa mama yang sudah dewasa mengerti adik-adik, ada aturan yang harus dituruti. Oleh karena itu, papa mama belikan kalian baju seragam. Pakai sepatu, kaos kaki, dibelikan tas. Setelah itu baru diantar ke sekolah. Baru dibawa ke sekolah supaya boleh masuk, supaya boleh belajar. Karena itu, oleh Tuhan, masa kanak-kanak kita dibikin panjang. Sebab anak-anak harus diajar, dididik oleh papa mama dalam banyak hal. Baik di rumah kalau makan bagaimana, kalau cuci muka, sikat gigi, diajari satu persatu. Bagaimana cara pakai sepatu yang benar, bagaimana kalau di jalan harus hati-hati. Semua harus diajari, dididik. Karena itu kita masa kanak-kanaknya diberi panjang. Tidak pendek seperti anjing. Sebab anjing gak usah ke sekolah. Anjing tidak usah sikat gigi ya. Tapi kita perlu itu. Supaya hidup kita di dunia ini bisa baik. Bisa untung. Bisa selamat, senang. Kalau adik-adik mau menurut pada papa mama, enak hidupnya, selamat, beruntung. Ada satu kesaksian adik-adik. Ada satu penginjil, dia ditugaskan di
salah satu desa di Afrika. Di sana masih banyak binatang-binatang liar, binatang-binatang buas. Penginjil ini punya satu anak laki-laki, umurnya masih 5 tahun. Sama ya seperti adik-adik ya. Tapi anak ini namanya James, ini dari kecil sudah dididik untuk nurut, taat sekali pada papa mamanya. Nurut sekali. Pada suatu hari waktu mereka sudah pindah ke desa itu, si papanya duduk jauh ya di depan rumahnya. Si James jalan-jalan sendiri di halaman rumah yang besar itu. Dia main, bikin gunung-gunungan, dari pasir, main bola. Waktu itu dia duduk di bawah. Papanya lihat dari jauh. Tiba-tiba papanya menjerit, "James, tundukkan kepalamu." Langsung lari pergi ke papa sini. Karena James ini sudah biasa taat, biasa nurut. Dia enggak pakai tanya, "Kenapa sih papa? Kok aku disuruh tunduk, disuruh lari? Apa papa enggak lihat? Saya lagi asik ini loh, bikin mainan dari tanah." Tidak, James tidak pakai tanya seperti itu. Waktu James dengar papanya bilang, "James, tundukkan kepalamu." Si James langsung menundukkan kepalanya. Kenapa kok papanya bilang seperti itu? Lihat itu di pohonnya. Karena papanya lihat ada ular menjulurkan badannya ke bawah. Pelan-pelan ular besar itu turun. Dia mau gigit si James. Kalau papanya lari tidak nututi. Oleh karena itu papanya suruh James cepat menunduk supaya jauh dari ularnya dan lari. Si James segera dengar itu, dia segera menunduk dan lari ke papanya. Ditinggal udah bolanya, mobil-mobilannya ditinggal semua. Dia tidak peduli dengan mainannya, asal nurut pada kata papa. Untung sekali, karena James nurut, dia tidak sampai digigit oleh ular. Seandainya James tidak nurut, kenapa sih papa? Nanti toh sebentar lagi. Kalau James bilang seperti itu, bisa-bisa dia sudah digigit oleh ular-ular beracun ini. Wow, sakit ya. Karena itu kita harus belajar nurut, taat pada perintah papa mama, juga perintah Tuhan. Beda kalau anak yang gak mau nurut. Seperti anak ini dari kecil udah biasa gak nurut. Mamanya bilang, "Tunggu sebentar ya, mama mesti ke belakang. Kamu masuk dalam ranjang, ditutup pagarnya." Dia berusaha keluar. Oh, kalau dari kecil tidak nurut, nanti kalau sudah besar sama juga gak nurut juga. Lihat ada buah punya tetangga, kok enak, kok lesat. Naik pagar mau curi buah, akhirnya ditangkap ya, dimarahi sama tetangga. Kalau tidak mau bertobat, tetap tidak mau menurut pada aturan, nanti kalau besar tidak cuma ditangkap tetangga, ditangkap siapa ini? Iya, ditangkap polisi, dimasukkan penjara, susah sekali, rusak hidupnya. Karena itu kita diajar dari kecil harus taat menurut. Beda sama ini. Siapa ini? Si Dogi. Meskipun dia tidak nurut, nggak ada hukuman penjara buat Dogi ya. Mungkin dibentak atau dipukul aja. Karena itu Tuhan kasih kita orang tua. Cukup lama anak-anak tinggal dengan orang tua supaya diajar aturan, supaya selamat. Banyak hal diajarkan oleh papa mama, juga diajarkan oleh guru-guru di sekolah minggu, juga di sekolah, supaya kalian bisa hidup senang, tenang. Dan yang lebih penting lagi, supaya satu kali kelak kita bisa masuk ke surga. Supaya bisa masuk surga. Karena apa? Karena untuk masuk surga juga ada aturannya. Tidak semua orang loh boleh masuk surga.
Ada aturan-aturannya. Adik-adik sudah tahu kan? Sudah banyak dengar dari sekolah minggu. Sudah baca juga di dalam Alkitab. Semua itu harus ditaati. Semua harus dituruti. Baru boleh masuk ke surga. Sama seperti Yesus. Pada waktu Yesus turun ke dunia, jadi putra manusia seperti kita, Yesus pernah jadi anak kecil juga loh. Dan sangat-sangat taat, sangat menurut pada Maria ibunya, juga nurut pada bapaknya. Ingat atau tidak cerita ini? Pada waktu Yesus di Bait Allah, dia bisa bersikap baik, bersikap sopan kepada guru-guru agama yang di Bait Allah itu. Sampai guru-guru agama ini semua senang. Kok pintar anak ini ya? Dia bisa jawab, pengetahuan Alkitabnya, hukum Tauratnya juga banyak. Pintar, baik, bersikap benar. Semua suka. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sejak kecil Yesus ini nurut. Waktu diajari oleh mamanya berdoa, diajari membaca kitab Taurat, belajar, nurut. Tidak pernah malas, tidak pernah membantah, apalagi kurang ajar marah-marah pada papa mama. Tidak pernah. Karena itu, Allah berikan Yesus turun ke dunia supaya jadi contoh buat kita, buat adik-adik juga. Kita harus menurut teladannya Tuhan Yesus, ya. Mungkin Tuhan sudah ingatkan, ayo sekarang waktunya membaca Alkitab. Ayo cepat baca Alkitab. Bagaimana sikap adik-adik? Mau langsung nurut atau nuruti yang lain? Nuruti ini. Oh, iblisnya bilang, iya ya, nanti ya baca Alkitab, nanti ya doa. Tapi jangan sekarang, sebentar lagi aja. Masih siang kok. Masih lama waktunya, nanti aja. Sekarang main dulu. Tuh loh, ingat, tak kasih nih loh, ada game. Wah, gamenya kan baru. Main dulu. Mana yang dituruti? Apa mau seperti ini? Nurutnya iblis, main game terus sampai lupa waktu. Jangan lupa, kalau adik-adik main game, ada yang gak berhenti, apa itu? Jamnya berputar terus, gak bisa berhenti. Siang sebentar lagi jadi sore, sebentar lagi jadi malam. Sudah harus les, harus bikin tugas, harus ada tugas-tugas lain yang harus dikerjakan. Akhirnya karena ditunda-tunda terus, tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Akhirnya sampai malam, ngantuk, mau tidur. Udah hari ini aku gak baca Alkitab, besok aja deh. Loh, 1 hari lewat tanpa membaca Alkitab. 1 hari lewat tanpa berdoa. Siapa yang senang ini? Iblisnya tepuk tangan, bergembira, asik. Hari ini aku menang. Hari ini si Budi ini tidak membaca Alkitab, asik. Senang sekali iblisnya. Tapi ada yang susah. Siapa tuh? Iya, Tuhan susah sekali. Tuhannya nangis. Kenapa? Tuhan tidak bisa pakai anak yang tidak mau nurut pada Tuhan. Adik-adik ingat gak ceritanya Saul, Raja Saul? Waktu belum dipilih jadi raja, Saul ini anak yang nurut sekali pada orang tuanya. Tapi setelah jadi raja, Saul mulai mau seenaknya sendiri. Mau tidak nurut pada Nabi Samuel, juga berani tidak nurut pada perintah Tuhan. Pada satu hari, waktu bangsa Filistin datang menyerang bangsa Israel, si Raja Saul ini tunggu-tunggu. Mana ya? Samuel janji mau datang.
Nabi Samuel janji mau bikin mezbah untuk mempersembahkan korban pada Tuhan. Kita mau berdoa minta pertolongan Tuhan. Tapi ditunggu-tunggu kok belum datang. Bangsa Israel sudah mulai ketakutan. Ada yang lari, ada yang sembunyi di dalam gua. Si Saul tidak mau sabar menunggu Samuel. Dia bikin persembahan sendiri. Bawa sini korban bakaran. Bawa sini, aku persembahkan sendiri. Padahal sebenarnya tidak boleh. Harus tunggu Nabi Samuel yang bikin persembahan. Si Saul sudah tidak peduli lagi. Dia bikin sendiri. Baru saja selesai Saul bikin persembahan, Nabi Samuel datang. Dan bagaimana Nabi Samuel? Apa senang? Marah dia. Apa yang kamu perbuat Saul? Kenapa kamu kok bikin persembahan sendiri? Kenapa kok tidak tunggu saya? Si Saul bilang, iya kamu gak datang-datang. Padahal beda cuma sedikit. Seandainya tadi Raja Saul mau taat, mau menurut, tunggu sedikit lagi. Sudah datang Nabi Samuel. Tapi Saul tidak mau menurut. Marah. Lihat ini Samuel. Dia membelalakkan mata, marah sekali. Si Samuel bilang pada Saul, perbuatanmu ini bodoh sekali. Engkau tidak mau mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebenarnya Tuhan itu sudah mau menetapkan kerajaanmu. Kamu jadi raja terus sampai anak cucumu jadi raja atas orang Israel. Tapi sekarang gara-gara kamu tidak mau taat, kerajaanmu akan dipindahkan. Diberikan kepada orang lain yang nurut pada Tuhan. Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Lihat, gara-gara tidak menurut, rencana Tuhan mau jadikan Saul jadi raja terus, sampai anak-anak cucu-cucunya dibatalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang tidak mau menurut. Tapi Saul tidak bertobat, tidak kapok. Lagi sekali pada waktu menyerang bangsa Amalek. Tuhan sudah bilang, kamu nanti tidak boleh ambil loh ya. Barang-barangnya, binatang, orang-orangnya tidak boleh dibawa pulang. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Dia ambil, dia biarkan rakyatnya juga bawa binatang yang gemuk-gemuk, domba, sapi yang gemuk-gemuk dibawa pulang. Bahkan Raja Amalek juga mau dibawa pulang, dilindungi oleh si Raja Saul. Datang lagi Nabi Samuel. Marah Nabi Samuel. Kenapa kamu tidak nurut lagi Saul? Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Lihat, besar akibatnya. Kelihatannya, halah cuma tidak nurut aja kok. Awas, bukan seperti itu kata Tuhan. Kalau tidak menurut ada hukumannya. Ada akibatnya. Seperti Raja Saul ini. Sebenarnya mahkota kerajaan itu. Seluruh kerajaan Israel sudah diberikan kepada Raja Saul. Tapi gara-gara tidak menurut, apa yang terjadi? Dipindahkan kepada orang lain. Yang mau menurut akan firman Tuhan. Hati-hati, kita harus selalu menurut. Baik kepada orang tua, juga kepada Tuhan. Semua yang adik-adik sudah dengar, sudah mengerti, harus ditaati, dituruti. Beda dengan si Daud. Ingat enggak Daud? Dia menang perang melawan si Goliat. Karena itu bangsa Israel bersorak-sorak, memuji-muji Daud. Semua bangsa Israel senang. Tapi ada yang enggak senang, siapa tuh? Mukanya jelek ya. Dia iri. Raja Saul iri melihat Daud disukai oleh bangsa Israel. Marah dia, iri, benci dia. Dan dia berusaha membunuh
Daud. Padahal Raja Saul mengerti loh, tidak boleh benci, tidak boleh membunuh. Dia ambil tombaknya, dilempar ke Daud. Tapi tidak kena, sebab ada Tuhan yang menjaga Daud. Kenapa? Sebab Daud itu nurut sekali pada Tuhan, taat pada perintah Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi, disertai. Saul marah, dia kejar-kejar. Mana Daud? Aku mau bunuh dia. Dikejar, nggak dapat. Dikejar lagi sampai naik ke gunung, dikejar oleh si Raja Saul. Tapi Tuhan jaga, Tuhan lindungi Daud, tidak kena. Dan Saul yang mendapat hukuman dari Tuhan. Akhirnya kerajaan Israel itu diberikan kepada Daud. Karena Daud ini mau taat pada perintah Tuhan. Meskipun kadang-kadang gak enak loh. Nurut perintah Tuhan itu berat, gak enak. Seperti waktu si Daud dilempar tombak tadi oleh Raja Saul. Harusnya Daud dia bisa membunuh Saul pada waktu di dalam gua. Tapi Daud dia taat pada perintah Tuhan. Tidak boleh membunuh. Kamu harus mengampuni. Si Daud ini menurut. Karena itu Tuhan suka pada Daud. Tuhan angkat Daud menjadi Raja Israel. Sampai anak-anak, cucu dan turunannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri disebut sebagai anak Daud. Tuhan suka. Sebenarnya tidak cuma waktu sudah besar aja Daud menurut. Sejak kecil Daud ini sangat taat, sangat menurut pada orang tuanya. Disuruh apapun Daud menurut. Juga selain itu Daud ini suka apa ini? Iya, suka menyanyi memuji Tuhan. Kalau nyanyi mulutnya dibuka, sungguh-sungguh nyanyi memuji Tuhan. Juga Daud suka mendengar firman Tuhan. Suka memikir-mikirkan, merenung-renungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan suka sekali pada Daud. Jadi anak-anak lihat, kalau mau taat pada Tuhan, juga pada orang tua dan guru-guru sekolah minggu, anak-anak akan dapat berkat dari Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau tidak mau taat, justru dapat apa ini? Dapat rotan. Dapat hukuman dari Tuhan. Mana yang mau dipilih? Mau dapat berkat atau dapat hukuman? Kalau mau dapat berkat harus taat, menurut apa yang sudah kalian mengerti. Semua yang sudah kalian dengar, sudah kalian mengerti. Langsung ditaati. Jangan ditunda-tunda, nanti malam aja. Besok aja. Jangan. Nanti tidak dilakukan, iblis lagi yang sorak-sorak gembira. Taati saat itu juga. Semua yang sudah Tuhan beritahukan kepada anak-anak, taati. Baik baca Alkitab, membaca firman Tuhan. Juga apa yang papa mama ajarkan kepada kalian, taati. Kalau mau taat, Tuhan juga punya berkat. Tuhan juga punya mahkota buat anak-anak. Siapa yang mau taat? Angkat tangan. Janji sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi anakmu yang taat. Supaya aku bisa diberkati oleh Tuhan. Bilang pada papa mama. Papa mama, saya mau janji, mau turut taat pada papa mama. Tolong ya papa mama, kalau saya mungkin nakal, mungkin tidak nurut, ingatkan saya ya. Saya mau belajar taat papa mama. Nah, kalau kita taat, ada mahkota kekal menunggu adik-adik di dalam surga. Oke, kita mau menghafal ayat hafalannya ya. Dalam Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Kita ambil dari terjemahan lama. Barang siapa yang benci akan firman, ia itu kelak akan binasa. Tetapi orang yang takut akan hukum itu, ia itu kelak mendapat pahalanya. Ingat,
Kalau benci, tidak suka dengar firman, juga firman yang papa mama ingatkan, enggak mau, papa khotbah lagi, jangan ngomong lagi. Awas, akan binasa, akan celaka. Tapi kalau mau menurut, takut akan hukum-hukum Tuhan, menurut akan firman Tuhan, nanti dapat mahkota, dapat berkat. Tidak hanya di dunia ini aja, Tuhan bisa beri kamu kepandaian, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan semua yang adik-adik butuhkan juga sampai di surga. Tuhan sudah siapkan apa ini? Mahkota buat anak-anak yang mau menurut. Oke, ayo kita nyanyikan satu lagu, Taat. Taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Oke, sekarang siapa yang mau taat? Ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup, beri sikap hormat pada Tuhan. Ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus, di dalam surga, saya tahu Tuhan Yesus selalu melihat, memperhatikan saya dimanapun saya berada. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Tolong Tuhan, supaya saya mau taat kepada Tuhan. Sampai dalam hati saya, sampai dalam pikiran saya mau belajar taat Tuhan. Juga taat kepada papa mama di rumah. Juga taat kepada guru-guru sekolah minggu saya. Tolong Tuhan, semua yang saya sudah mengerti, saya mau melakukan Tuhan. Saya tidak mau jadi anak iblis yang tidak taat kepada Tuhan. Supaya satu kali kelak Tuhan menjemput saya dan membawa saya masuk ke dalam rumah Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saya ya Tuhan. Tolong saya juga menghadapi pelajaran-pelajaran di sekolah. Tolong saya juga setiap hari jadi anak yang baik, menyenangkan hati orang tua saya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.